sampai 24, 1 Raja 17 ayat 17 sampai 24. 1 Raja 17 ayat 17 sampai 24. Kita membaca secara responsoria. Saya akan membaca dulu. Oke, maaf. Diambil dari perikop Elia dan janda Sarfat. Beberapa waktu kemudian, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakitnya sangat parah sampai napasnya tidak ada lagi. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari dekapan perempuan itu dan membawanya ke kamar atas tempat ia menumpang, lalu membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia menempukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, kembalikanlah kiranya nafas hidup anak ini ke dalam tubuhnya." Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah. Lalu Elia memberitakan kepada ibunya sambil berkata, "Lihatlah, anakmu hidup." Kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu demikian firman." Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang mengawali hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Amin. Shalom kita sekalian.
seksi perempuan GKP Menteng yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mendengarkan dan pertama-tama membaca turbuk evangelium bagi kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Marilah kita membaca teks firman ini secara responsoria atau secara bergantian di bawah terang tema Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru 2, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ayat 36, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri di dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Kita baca bersama-sama yang kedua. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini kita memasuki ibadah seksi perempuan yang pertama di tahun baru 2025. Jadi tidak terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Makin ceria senyumnya. Ya, puji Tuhan, artinya kita melewati tahun dengan sangat baik. Dan firman Tuhan tidak kalah baik dan luar biasa. Di pertemuan pertama di tahun 2025 ini, kita malah diperkenalkan dengan Tabita yang dalam temanya kita diajak untuk melihat keteladanan Tabita. Nah, kalau kita perhatikan di Alkitab, ada beberapa orang yang memiliki kesempatan yang sangat baik atau hampir tidak bisa terjadi pada semua orang ketika mereka bisa dibangkitkan dari kematian. Salah satunya adalah si Tabita ini yang dalam bahasa Yunaninya namanya si Dorcas. Ada di sini namanya Dorcas atau Tabita dari seksi perempuan? Ada ya? Nah, siapa Tabita ini? Sepengenalan yang diberitahukan Alkitab bagi kita. Alkitab sangat baik sekali menunjukkan bahwa dia disebutkan sebagai salah satu murid perempuan dari Tuhan Yesus. Dan petunjuk kedua dari Alkitab yang diberikan tentang si Dorcas atau Tabita ini adalah dia banyak berbuat baik dan rajin memberikan sedekah. Tapi naas ia sakit lalu meninggal. Kalau diperhatikan dari keterangan Alkitab, dari kata kerjanya, dari bentuk kalimatnya, sepertinya sakit si Tabita ini mendadak. Dia sakit lalu langsung mati. Jadi memang kalau kita perhatikan dari teks yang diberikan pada kita sangat menarik bahwa Kisah Para Rasul menceritakan tidak lama si Tabita ini merasakan sakit, baru dia kemudian menghembuskan
nyawanya dan disemayamkan di lantai atas rumah. Dan kematiannya ini mungkin membuat orang menjadi terkejut dan juga janda-janda yang ditolongnya, sehingga ketika tersiar kabar Petrus ada di daerah dekat dengan Yope, kemudian bergegaslah untuk memanggil Petrus yang didengar banyak melakukan kuasa Kristus di tempat pelayanannya, sehingga mungkin tujuannya dua orang disuruh dari Yope menjumpai Petrus, bisa nggak hidup kembali si Tabita atau si Dorcas ini. Nah, kemudian dalam episode berikutnya ketika dua orang itu menjumpai Petrus, kita melihat reaksi Petrus sangat luar biasa. Dia bergegas. Ternyata Petrus menunjukkan sosok seorang pelayan yang benar itu adalah kalau ada panggilan pelayanan langsung pergi. Petrus mengatakan, janganlah dulu, aku lagi capek di lidah ini, aku istirahatlah dulu. Tetapi mendengar kabar itu, Petrus langsung pergi, menunjukkan bahwa Petrus benar-benar sangat siap untuk melakukan pelayanan. Dan apabila kita lihat dari tema besarnya Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul ini, seksi perempuan sekalian, merupakan sejarah ringkas tentang perjalanan gereja ketika baru terbentuk. Ketika ada murid-murid Kristus yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dikirimkan oleh Allah untuk menjadi jalan keselamatan, beberapa komunitas kemudian membentuk gereja dan rasul-rasul kemudian melakukan tugas untuk memberitakan Yesus yang mati dan bangkit. Jadi Kisah Para Rasul sebenarnya sejarah ringkas yang menceritakan bagaimana persekutuan kecil ini yang dimulai dari Yerusalem kemudian berpecah sampai ke seluruh dunia, sehingga semua mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan ini sudah ada pergeseran pertama dari Yerusalem bergeser ke Yope, dan kemudian Tabita atau Dorcas dipakai oleh Allah untuk memberitakan kasih yang ada pada Kristus yang disaksikan oleh Petrus dalam perbuatan-perbuatan luar biasa. Kalau kita perhatikan, mengapa Petrus sampai mau menolong, ternyata tidak sia-sia. Dia melihat orang-orang di sana itu benar-benar menangis dengan sangat kehilangan. Kita tahu, seksi perempuan sekalian, bahwa tradisi di Yahudi, kalau ada orang yang meninggal, itu akan disewa para perempuan untuk menangisi, supaya ditangisi semakin sedih, semakin baguslah acara duka cita itu. Kalau kita di tradisi Kristen saat ini, apalagi yang tercampur dengan budaya Batak, kalau kita ada acara duka, yang kita sewa adalah pemusik gitu kan. Jadi semakin bagus permainan musiknya, suling andung-andungnya, akan menjadi hikmat acaranya. Nah, mereka kalau ada acara duka, yang disewa adalah perempuan-perempuan untuk menangisi. Jadi semakin benar tangisannya, semakin sedih tangisannya, semakin benarlah itu. Nah, tetapi Petrus melihat mereka yang menangis ini tidak dibuat-buat, karena para janda di situ menunjukkan pakaiannya. Tidak pernah ada kejadian orang yang disewakan untuk menangisi itu menunjukkan kebaikannya. Tetapi para janda di sana, apabila kita lihat teks pada saat ini, menunjukkan kesedihan yang luar biasa, bahwa mereka kehilangan sosok seorang Tabita atau Dorcas itu. Mereka menunjukkan pakaian yang telah dibuat dengan tangannya sendiri untuk diberikan kepada para janda. Memang Bapak Ibu, seksi perempuan sekalian, ketika kita tiba-tiba kehilangan orang yang kita cintai, sepertinya kita tidak menyangka, tidak percaya secepat ini kan? Apalagi kalau kita tahu orang ini yang meninggal ini, tiba-tiba kita dengar kabar dia meninggal, kayaknya kemarin baru jumpa, 2 hari lalu masih balas WA aku, baru kemarin kami teleponan, kok tiba-tiba meninggal. Kaget dan benar-benar sepertinya sangat kehilangan. Dan Petrus melihat,
ini benar kehilangan. Nah, sehingga Petrus mencoba. Tidak dikatakan tiba-tiba Petrus mengatakan bangkitlah Tabita. Tidak. Petrus pertama-tama meminta para perempuan itu, para janda itu untuk keluar terlebih dahulu. Keluarlah terlebih dahulu. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Petrus kemudian melakukan hal yang seharusnya dilakukannya, yaitu menolong. Caranya untuk meminta tolong dari Tuhan adalah berlutut. Petrus berlutut lalu berdoa. Dia berlutut dan berdoa, menunjukkan bahwa dia memohon dengan sangat. Sama seperti epistel yang kita baca tadi. Ketika ada janda di Sarfat, seorang utusan Tuhan diberikan kepada janda di Sarfat. Dia meminta, tolonglah Tuhan, bangkitkanlah si Tabita ini. Setelah dia selesai berlutut dan berdoa, apa yang dilakukannya? Tabita, bangkitlah. Dan puji Tuhannya, Tabita kemudian bangkit dari kematian. Nah, sebenarnya secara teologis ini ada satu ruang pertanyaan besar. Seharusnya kalau sudah ada orang yang baik sekali kemudian mati, apalagi yang mati di dalam Tuhan, pasti jalannya akan lurus ke surga. Tetapi kenapa dia dipanggil lagi? Hidup lagi. Nah, banyak sekali pandangan-pandangan dari para teolog, dari pandangan para pendeta yang melihat bahwa tugas dari Tabita ini belum selesai. Dia perginya terlalu cepat. Janda-janda ini mau diapakan semuanya? Mereka mau diapakan? Mereka belum bisa berdaya. Apalagi kalau kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat, harus ada benar-benar dilakukan pendekatan agar mereka bisa berdaya sendiri secara mandiri. Mungkin Tabita belum memberikan mereka persiapan bagaimana supaya nanti mereka ketika ditinggalkan. Sedangkan Tuhan Yesus sebelum dia pergi meninggalkan para murid, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid. Harusnya ada persiapan yang dilakukan Tabita atau Dorcas sebelum dia pergi meninggalkan mereka yang ditolongnya. Sepertinya Tabita ini membuka satu rumah tempat para janda-janda dikumpulkan. Dan secara teologis teks ini sangat luar biasa. Kebangkitan Tabita itu terjadi karena ada tangisan para janda. Luar biasa para janda ini. Memang para janda adalah pihak yang selalu terasing di dalam masyarakat. Mohon maaf, Satabi di AK seksi perempuan ada Rodison, AK Ina, nama baru banyak. Bagaimana perasaannya? Benar nggak terasing para janda? Apalagi Molo Napogos dalam acara adat tidak diperhitungkan. Asli. Bilanglah orang yang sebelumnya terhormat, biasanya suaminya dihormati, duduk di depan. Ketika tidak ada suami, di mana duduk? Di belakang. Dan tak dianggap. Ini sakitnya para janda. Dan ini tidak hanya terjadi di Israel, di Indonesia terjadi. Bahkan dalam penelitian PBB ada satu lembaga namanya UN Women. Dia mencatatkan bahwa statistik janda di dunia ada 238 juta. Dan sepersepuluh dari 238 juta itu adalah janda yang hidup dalam kemiskinan yang sangat ekstrim. Dan para janda itu rata-rata diperlakukan dengan sangat tidak adil. Jadi dalam hal budaya, mereka sangat terdiskriminasi dalam pembagian harta warisan, rentan untuk mendapatkan pelecehan, rentan untuk mendapatkan intimidasi karena tidak ada lagi pelindungnya. Para janda juga dapat dieksploitasi dalam perdagangan kemanusiaan. Sehingga UN menetapkan tanggal 23 Juni menjadi Hari Janda Internasional dalam rangka untuk mengingat bahwa janda juga adalah manusia yang tidak boleh diabaikan.
termasuk di gereja, para janda harus dilindungi, harus diperhatikan. Tidak jarang para janda mendapat diskriminasi, dan mereka yang menangis ini merasa terayomi oleh Tabita ketika masyarakat membuat mereka sangat tersisih, tetapi kemudian si Tabita merangkul mereka, menyediakan rumah untuk mereka, memberikan pakaian untuk mereka, memberikan apa yang mereka perlukan, sehingga para janda sangat benar-benar berharap Tabita yang mati itu bisa bangkit lagi. Dan kemudian kita lihat bahwa kebangkitan Tabita atau Dorcas ini diinisiasi oleh harapan yang besar oleh para janda. Dan Alkitab mencatat Tuhan Yesus sangat hormat kepada para janda. Dalam Lukas 7 ayat 13, ketika Tuhan Yesus membangkitkan seorang pemuda di Nain, apa yang terjadi? Dalam Lukas 7 ayat 13 dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Setelah itu, apa yang kau inginkan? Aku ingin anak dibangkit. Kemudian Yesus membangkitkan. Jadi para janda berbahagia karena pasti didengarkan oleh Tuhan. Termasuk doa Petrus bisa dijawab dalam keyakinan iman kita, karena besar sekali harapan para janda ini untuk Tabita atau Dorcas bisa bangkit kembali. Apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan pada saat ini? Setidaknya kita mendengar dari teks firman Tuhan ini bahwa Tabita, seorang yang sangat tulus hatinya itu, dapat menggerakkan hati banyak sekali perempuan yang lain. Di medsos, sesi perempuan sekalian, ada satu quotes yang sangat unik. Kalau laki-laki itu gampang sekali mendapatkan teman. Jadi kalau pergi kemanapun, walaupun tidak kenal, sapa, kemudian cerita-cerita, udah jadi kompak, teman. Nah, kalau perempuan agak susah untuk akrab, karena kemungkinan kalau kita lihat dalam beberapa realitas kehidupan, biasanya itu karena ada status ego yang dijaga, begitu kan? Kadang kita ketika melihat ada mendengar cerita teman kita sukses atau berhasil, ada yang mungkin di depan, wah selamat ya, tapi di belakang baru gitu aja. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Tabita ini bisa diterima. Dan itu biasanya kalau diterima oleh orang lain, biasanya dilakukannya dari hati yang sangat tulus. Jadi apa yang diberikan dari hati akan diterima juga dengan hati. Nah, sehingga apa yang dilakukan Tabita ini sangat luar biasa. Tabita tidak pernah menyangka dalam hidupnya dengan kebaikannya ini dia bisa ditangisi para janda. Oleh karena itu dia tidak pernah dalam hidupnya bermimpi akan mati dan kemudian bisa hidup lagi. Oleh karena para janda mencari Petrus supaya untuk memanggilnya kembali, untuk menghidupkannya kembali. Itulah yang disebut dengan anugerah. Anugerah adalah ketika kita berpikir kita tidak tahu lagi apa-apa, kita tidak tahu berbuat apa lagi, tiba-tiba hal baik datang kepada kita tanpa kita sadari, tanpa kita minta. Dan itu tadi terjadi di dalam kesaksian. Sebenarnya Inang ini punya plan yang sangat sederhana. Bawa kado, pergi dari rumah, gembok, ke gereja sampai udah selesai. Tetapi Tuhan memberikan cerita yang lain. Mulai dari gembok yang susah dibuka, ketinggalan kado, naik lagi ke atas ngambil kado, kemudian salah naik busway, kemudian seperti jagoan memberhentikan, tunggu untuk mengambil angkot, kemudian ketakutan sampai di sini terlambat apa tidak. Mungkin dalam Inang ini tidak pernah bermimpi bahwa hari ini akan menjadi hari yang panjang.
Dia ingin A ke B, tetapi diberikan Tuhan A, B, C, D, E, F sampai Z. Sampai juga. Berhasil nggak ini? Berhasil. Terlambat tidak? Tidak. Nah, ternyata perbuatan baik kita yang diberikan misalnya dari Tabita ini, kalau kita contoh, kita tidak pernah sadar ini berbuahnya apa. Bagaimana cara Tuhan melindungi kita itu ajaib. Biarlah anugerah Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Apabila kita renungkan di tahun 2024, mungkin ada rencana kita tidak berjalan dengan baik. Tetapi ketika kita merenungkan, ini kok tidak berjalan seperti kita harapkan. Tetapi di satu momen kita akan tersadar, mengapa Tuhan membawaku ke sini? Kemudian kita akan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa luar biasa telah Tuhan berikan dalam hidup ini. Sehingga seksi perempuan sekalian, kita belajar dari keteladanan Tabita bahwa ada satu hal yang kita lihat, bahwa kebaikan, sedekah yang diberikannya secara sembunyi-sembunyi, karena di Alkitab tidak diceritakan secara heboh apa yang dilakukan oleh Tabita ini. Ternyata kebaikan kecil memberikan dampak yang besar dalam hidupnya. Sehingga seksi perempuan GKP Menteng jangan pernah patah semangat untuk memberikan kebaikan-kebaikan kecil dalam hidupnya. Ketika dunia tidak menyorot, orang yang merasakan kebaikan kita itu pasti mempertimbangkannya. Kita tidak pernah tahu sejauh apa pengaruh kebaikan kita kepada orang lain. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana kebaikan kita ini akan menjadi satu cara untuk Tuhan mendengar doa orang lain untuk kebaikan kita. Dan itu ditunjukkan oleh Tabita atau si Dorcas. Biarlah firman Tuhan pada saat ini di ibadah pertama seksi perempuan GKP Menteng ini memberikan satu semangat di dalam Kristus, seperti Tabita yang adalah murid Tuhan. Dia melakukan kebaikan yang dia tidak pernah menyangka ini akan menjadi satu peristiwa besar dalam kehidupannya. Dan seksi perempuan GKP Menteng boleh melihat kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa di sepanjang perjalanan hidupnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan. Sebelum kami Tuhan akan melanjutkan dengan berbagai diskusi, jikalau nanti ada hal-hal yang hendak dipertegas, namun terlebih dahulu kami ingin menandaskan satu firman yang kami dengarkan ini untuk menjadi bagian dalam hidup kami yang kami percaya Tuhan telah aturkan, sehingga di ibadah pertama seksi perempuan pada hari ini di tahun 2025 ini Tuhan, kami boleh mendengarkan keteladanan Tabita. Biarlah Tuhan seksi perempuan GKP Menteng Resort Jaya 2 ini mendapatkan inspirasi dari murid Tuhan yang bernama Tabita atau Dorcas ini, bahwa perbuatan-perbuatan baik walaupun kecil dilihat oleh dunia, tapi akan bisa berdampak yang sangat luar biasa, tidak hanya bagi diri seksi perempuan sekalian, tetapi juga bagi orang lain di sekitarnya. Biarlah Tuhan firman ini juga boleh menginspirasi mereka tidak pernah putus asa, tidak pernah henti-hentinya melakukan hal-hal kebaikan, kebajikan untuk menolong orang lain. Biarlah seksi perempuan di gereja ini menjadi motor penggerak pelayanan kasih Tuhan bagi mereka yang termarginalkan, baik oleh karena situasi sosial, ekonomi, atau apapun juga Tuhan. Menjadi sarana seperti Tabita yang Tuhan pakai untuk menolong orang-orang lemah. Dan juga ya Tuhan, di dalam doa ini kami ingin menyampaikan juga harapan-harapan kami. Biarlah Tuhan juga boleh menolong setiap anggota seksi perempuan GKP Menteng di dalam seluruh kehidupannya, terutama Tuhan ketika pertambahan tahun
bertambah pula usia, dan biarlah Tuhan semakin bertambah usia, semakin bertambah pula kemurahan Tuhan dalam kehidupan seksi perempuan, sekalipun secara natural tubuh semakin melemah. Biarlah Tuhan tetap kami andalkan di dalam setiap gerak kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa juga untuk program seksi perempuan GKP Menteng di tahun 2025. Biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga mereka dalam melaksanakan penata layanan melalui program di seksi katedral ini, bahwa mereka boleh benar-benar terpanggil, dipakai oleh Tuhan seperti Tabita menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan, secara khusus Tuhan untuk juga membangun iman mereka di dalam komunitas seksi perempuan GKP Menteng. Dan juga rencana untuk program jemaat di Februari ini di dalam bulan keluarga, Tuhan yang boleh memberkati program baik ini Tuhan, bulan keluarga, sehingga seluruh jemaat juga menyadari bahwa keluarga merupakan unit gereja terkecil, dan mereka boleh menunjukkan penyembahan persembahan terbaik mereka mulai dari rumah tangga masing-masing, dan juga boleh menjadi satu persekutuan bersama di tengah jemaat GKP Menteng ini. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa bagi anggota seksi perempuan GKP Menteng yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, Ibu Ida Simatupang Borninggolan dan Ibu Johana Ninggolan. Tuhanlah yang boleh menguatkan setiap tubuh yang lemah. Tuhan boleh memulihkan setiap mereka yang merasa sakit, sehingga kami percaya bahwa intervensi medis merupakan sarana Tuhan untuk menolong pemulihan kesehatan mereka. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah khusus firman yang telah kami dengar ini untuk menjadi sarana hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam Kristus Yesus, Raja Gereja. Amin. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, apakah ada diskusi, tanya jawab? Ya, silakan. Selamat sore. Mungkin ini bukan tanya jawab, tapi sebagai sebuah kesaksian ya, sebagai seorang janda. Jadi saya agak, memang saya baca tadi mereka kita ini cukup luar biasa ya. Seperti tadi, memang saya pernah bilang di dalam hati dulu, karena ada juga yang saya lihat memang seperti kayaknya tidak merdeka setelah dia jadi janda. Nah, saya kalau menurut pengalaman saya, sebenarnya bukan merdeka yang seperti apa, yang seperti merdeka seperti negara, bukan. Tapi kalau saya, pengalaman saya sebagai saya seorang janda, dan kebetulan di keluarga Samosir itu, saya itu sudah di tingkat paling atas. Gitu. Jadi kebetulan kami juga miskin laki-laki. Jadi setiap ada acara adat memang banyak yang bilang boro-boro udah kue makatai. Gimana itu saya tidak tahu. Suatu saat terjadi di tempat kami, waktu itu ada bere kami meninggal, saya harus memberikan ulang sapu. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya saya selalu bilang sama orang, dan ini ega saya sendiri selalu bilang, aku semenjak janda gak pernah lagi diundang ke pesta. Saya bilang, dan banyak dilupakan. Jadi saya sendiri waktu itu berpikir, saya marhara karena bereskan meninggal dan saya harus memberikan apa sabun ya gitu. Tapi nggak ada yang bisa menemani saya waktu itu, karena harus ke Bandung, dan saya juga nggak punya kemampuan untuk membawa mereka ke Bandung semua rame-rame misalnya satu. Jadi akhirnya saya itu sendiri, dan saya cari juga marga, saya berurusan Sinada dan Samosir. Saya cari juga marga Samosir di sana, semua ada pesta. Ya saya akhirnya berdiri sendiri.
memberikan ulos sabun itu dan mandor harta di situ gitu. Jadi ini juga sebagai kesaksian kepada ibu janda, jangan terlalu introvert ya kalau setelah jadi janda, tapi juga bukan berarti maju ke depan itu untuk yang lebih atau untuk vulgar juga tidak gitu, maaf. Jadi seperti hari Sabtu nanti ini, saya sangat kecewa kali karena saya nggak bisa ikut di acara bulan keluarga sudah 2 minggu. Nah hari Sabtu ini saya harus memberikan sebagai tulang roboh. Kami diberikan jatah 5 undangan. Nah ini undangan ini saya bagi sama keluarga saya Samosir. Tapi memang di Samosir itu banyak pesta sampai ada 3. Jadi yang menemani saya nggak ada. Anak saya sendiri doli belum menikah. Anak saya dari ahadoli saya nggak bisa juga lagi di luar kota. Dan nanti hari Sabtu ini saya sendiri di Cilengsi memberikan ulos dari tulang roboh. Yang saya maksud di sini begini. Saya nggak tahu, memang banyak orang yang mengatakan kalau sudah janda itu tidak diperlukan lagi atau tidak dipakai. Seperti abang tadi bilang di gereja juga seperti itu. Di gereja ini 3 penasehat, 3-tiganya janda, ya kan? Jadi di GKB Menteng ini pun kayaknya hal itu tidak terjadi. Jadi saya bersyukur kali kebetulan saya ada terlibat di bagian-bagian itu dan saya tidak merasa dilupakan atau tidak dilibatkan gitu. Jadi ini juga sebagai kesaksian saya buat kita teman-teman saya ibu-ibu janda, jangan kecil hati. Dan saya mungkin ada yang terjadi seperti itu, tapi buat saya hari ini saya mengatakan mari kita setiap ada acara adat atau apapun itu dalam bentuk apapun, jangan mengatakan aku udah janda, aku nggak bisa lagi di sana. Jangan, ikutin aja semua yang seperti kita masih bisa ikuti. Itu yang maksud saya. Dan saya mengharapkan dan saya berterima kasih di gereja ini kayaknya tidak ada diskriminasi buat janda. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman saya janda, yang lainnya kita kan 3 di sini janda ya, penasihatnya 3 janda. Gitu. Jadi semoga janda-janda ini mari kita maju bergandengan tangan, tapi bukan untuk membanggakan diri sebagai dan saya paling nggak suka sekali itu asal pergi kemana-mana ada teman yang sempat pendamping saya yang orang gereja ini juga, kasihlah Bu, kasihlah Pak, Ibu ini kan janda. Saya malah nggak suka digituin gitu. Jadi itu janda itu bukan pangkat gitu deh menurut saya gitu. Jadi maaf saya bukan menantang yang Amang bilang, itu memang terjadi di Alkitab, tapi mudah-mudahan di kehidupan kita orang Batak memang pun ada juga ini seperti itu. Tapi bagi saya sendiri, saya belum pernah merasa dikucilkan. Justru saya sudah membalui janda ini. Gak apa-apa Om, kan Om sudah memang di atas nomor 1. Jadi ya kalau memang janda masa jadi gak ngomong. Jadi saya selalu pernah lagi gini, ibu saya itu kawin di Jakarta tapi pestanya di kampung. Berarti kan di sini acaranya semuanya jadi istilahnya itu bokat-bokat ya dari Jakarta ini. Nah itu yang menutupnya kan harus ulang-ulang. Ya saya kebetulan itu perempuan di situ. Ya saya lah yang menutup, membantu kata di situ, berdoa Bapak kami ada yang menangi, selesai. Gitu. Jadi fungsikan aja diri kita supaya kita tidak merasa terpinggirkan. Itulah harapan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Pinoparnya. Jadi kalau seperti Ibu Dina tadi mengatakan di staf keluarga Samosir, beliau bisa bicara menurut harta di dalam hubungannya, itu tergantung di Pinopar dan keluarga Samosir. Tapi saya rasa itu nyaman. Berapa kali para daton itu berrapat ya supaya membuat
jandanya, pinoparnya itu memang bisa. Seperti saya ya, saya di keluarga saya, memang di keluarga saya itu turunannya yang tua-tua banyak meninggal, jadi tinggal saya yang sebagai sekarang tua-tua di keluarga topeng kami topeng jaya-jaya. Jadi tapi saya masih bisa ini kalau saya lihat dari amang Parti untuk ya kakak adik saya ambil, jadi saya ambil tuh amanya. Jadi misalnya kayak saya itu yang Erwin Tobing itu anggi saya. Jadi kalau misalnya penting bagi saya supaya jangan saya yang berbicara, saya kasih kepada anggi saya. Anggi, kamulah di sini yang menurut kata sebagai tua-tua di kita di sini. Saya sebagai sekarang seorang janda, rumah anggi menurut kata. Nah itu saya lihat. Jadi kalau seperti Ibu Dina tadi saya nggak tahu di pinoparnya apa nggak ada yang kakak beradik ada bapaknya. Nah, ada tinggal yang kedua dari anak-anak kita anak-anak kita. Jadi anak-anak kita juga yang sudah berkeluarga itu bisa tampil pengganti kita. Itu pengganti kita. Jadi itu juga saya terapkan untuk anak-anak kita yang sudah berkeluarga. Jadi tetap amah yang berbicara. Itu amah. Jadi itu memang di paragraf kita demikian. Nah, saya terus terang aja, memang demikian. Tapi karena Ibu Dina tadi bilang di pinoparnya tidak ada kata beradik juga, itu saya nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya demikian, itu saya sudah terap. Jadi kemarin kami ibu-ibu ada acara perlombaan mandor kita. Nah itu saya memang berusaha saya ikut. Saya pikir saya mau terapkan karena di dalam Paranggatot saya terus terang aja saya selalu ikut mandor kita, tapi kalau ada dari kakak beradik saya hormati bapaknya, amanya, itulah yang berbicara. Jadi kemarin waktu mandor kita itu entah kenapa dari seksi perempuan kita diminta ibu-ibu yang mandor kata. Jadi berapa orang? 7 orang ya kemarin, 7 orang. 7. Jadi itu saya memang berusaha ibu. Terus dalam bahasa kata itu anak saya langsung bilang gitu, Mama ingat ya, ini bahasa Batak loh. Mama itu biasanya kalau di Paranggatot mix ya, campur bahasa Indonesia. Terus saya bilang anak saya nggak apa-apa, Mama coba. Nah kemarin kita bikin perlombaan, ternyata ibu itu bisa walaupun lucu-lucu ya jadi itu dipaksa dengan ketua seksi perempuan ini, Ibu Catherine. Sebenarnya kalau saya tahu memang amalah mandor kata, memang batasnya demikian di adat Batak kita, itu aja. Jadi contohnya misalnya yang Amang bilang tadi, yang ibu-ibu janda yang banyak sekarang ini ada yang susah kehidupannya. Jadi saya sudah pernah mengikuti Panti Jompo Rahmat 4 ya. Nah, saya ikut dari Ibu di sana. Itu juga saya lihat ibu-ibu Batak sudah ada di sini sekali di sana. Saya rasanya sedih itu apanya. Saya pikir, aduh kok bisa sampai ini sekarang orang Batak bisa menitipkan mamanya ke Panti Jompo. Tapi di satu pihak ada yang bilang ya, sibuk, anak ini mamanya dititipin. Padahal mereka mengakui, nggak tahu ya anak saya sudah menitipkan mami di sini, ya sudah. Jadi kami di sini sekarang terus ya ikut kebaktian, pembinaan dari Panti Jompo itu. Jadi itulah memang ibu-ibu janda yang sekarang ini alat kita banyak yang sudah dititipkan di Panti Jompo. Jadi di kehidupan sekarang kita nggak tahu memang itulah yang terjadi, kasih sayang antara yang sekarang karena mungkin anak di dalam kerjaan, di dalam keluarga sampai ini dititipkan pada Jompo. Tapi di satu pihak saya juga rasanya seperti namanya, ya itulah yang terjadi. Ya, respon ada 2 ibu janda ya.
harus ada memang resistensi seorang janda, jangan mau tersubordinasi terus di dalam adat. Memang sangat, kenapa saya bilang janda ini sangat benar-benar teralienasi, karena dalam ada falsafah Batak, ada ungkapan Batak ketika seseorang menjadi janda, istilahnya itu adalah merponggol uluna, putus kepalanya. Jadi ini adalah satu sistem yang sangat hierarkis, bahwa perempuan itu ada di bawahnya tersubordinasi oleh laki-laki, sehingga dalam melawan apapun itu pasti harus turun dari apa keputusan laki-laki. Keputusan itu datang dari mana? Keputusan itu datang dari diskusi. Diskusi datang dari mana? Diskusi datang dari setiap perkataan-perkataan. Perkataan datang dari mana? Dari ruang untuk mandok hata, seperti itu. Nah, gambarnya orang Batak untuk mandok hata itu banyak dari laki-laki. Makanya budaya Batak itu adalah patriarki. Nah, tadi kalau Inang Nyonya Samosir menyampaikan bahwa kalau kita harus jangan mau rendah diri, saya setuju. Apalagi di gereja-gereja, jangan sampai gereja menjadi lembaga adat kedua, begitu kan? Di Jelambar pun para janda kita jadikan dan duda untuk menjadi penasehat. Tidak ada masalah dengan status sosial seperti itu. Nah, tapi benar yang dikatakan oleh pendapat kedua itu tergantung dari inoparnya, seperti apa keturunannya. Kalau memang tidak ada lagi sosok orang tua untuk berbicara, ya pasti ruangnya akan diberikan kepada orang tua terlebih dahulu, karena kan ada beberapa SOP dari tradisi Batak, begitu kan? Nah, kemudian juga dari mana kekuasaan itu bisa juga datang dari pinopernya juga. Kalau dia adalah seorang janda yang sangat benar-benar memiliki nilai yang sangat tertinggi dalam status sosial, dia masih memiliki dalam tanda kutip power, begitu kan, untuk berbicara di tengah-tengah adat. Tapi walaupun begitu, benar juga dikatakan biasanya mereka akan memberikan delegasi, entah itu kepada adiknya atau bahkan kepada anaknya untuk berbicara. Nah, tetapi peran yang ingin disampaikan di sini bagi kita sekalian, khususnya yang telah merasakan kehidupan menjadi seorang janda, secara umum, ini secara umum dikatakan bahwa sering tidak dalam posisi yang menguntungkan para janda. Tetapi firman Tuhan pada saat ini berkata bahwa mereka yang kurang beruntung itulah yang kemudian Tuhan selalu berpihak kepadanya. Dan itu Tuhan mengirimkan banyak orang baik, salah satunya Tabita atau si Dorcas. Jadi bagi orang-orang yang termarginalkan, tidak hanya mungkin para janda, anak yatim piatu, atau para duda yang ditinggalkan istrinya, itu orang-orang marginal. Misalnya para duda datang, itulah diceraikan istrinya dia, gara-gara sibuk bekerja, dibawa larilah istrinya sama orang lain. Ini kan menjadi status sosial yang benar-benar berbeda. Aku adalah bahwa laki-laki karena ditinggalkan istri, gak sama seperti dia yang masih ada istrinya. Nah, oleh karena itu di gereja tidak boleh ada namanya sekat-sekat yang membuat kita menjadi tersubordinasi. Harus kita kikis itu. Dan puji Tuhan GKP Menteng tidak ada seperti itu. Dan semua gereja, tidak hanya GKP Menteng, harusnya memberikan ruang bagi manusia, bagi individu-individu sebagai tubuh Kristus yang membentuk menjadi persekutuan. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini juga memberikan inspirasi bagi kita bahwa kalaupun kita termarginalkan, Tuhan pasti selalu ada untuk kita. Tidak masalah janda kan, masalah minoritas kan marginal juga. Kita nggak ada suara untuk berkata tentang kebijakan-kebijakan tertentu misalnya terkait dengan keagamaan. Oleh karena itu, percayalah Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang baik seperti Tabita atau si Dorcas itu. Demikian untuk kegiatan kita dalam pelayanan firman Tuhan. Boleh dilanjutkan kembali acara oleh diturbos ya tadi ya. Silakan Ina. Shalom ibu-ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk Amang Pendeta, mungkin waktunya udah mepet untuk pelayanannya sore ini.
Tuhan memberkati pelayanan di mana khususnya di Resort Jaya 1, keluarga juga sehat-sehat. Yang kedua, ya setelah ibadah kita akan close kado seperti yang sudah kita usahakan lewat WA kita ya. Masih suasana tahun baru. Lalu terakhir tahun ini kita ada program beberapa selain di luar yang reguler. Seperti misalnya kita ada kunjungan pelayanan keluar kota, lalu ada workshop menata rambut sendiri, juga ada seminar. Itu aja, kiranya Tuhan memberkati program kita boleh melaksanakan dengan baik dan menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ 264 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur kita terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 3 sampai 4 dalam Alkitab terjemahan baru kedua disebutkan di sana. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Kita berikan persembahan kita dalam rasa syukur kita.
Pembina kita berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan? Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai. Shalom kita sekalian. Selamat sore menjelang malam. Shalom. Puji Tuhan, dalam keadaan sehat kita bisa masih berkumpul di ibadah kita di tahun 2025 dengan sukacita dan penuh semangat baru di 2025. Hari ini kita akan tukar kado. Kiranya nanti yang mendapatkan kado semoga tidak ada di belakang-belakang seperti itu. Dan apabila mendapatkan nomor nama pribadinya, boleh ditukar dengan temannya atas kesepakatan. Karena tidak ada koordinasinya Inang, jadi kita lakukan sesuai ini aja Nang ya. Oke, saya mau untuk mengambil kocokan yang pertama adalah Inang yang senior ya. Mungkin kita tunggu dulu Inang Eli. Sambil berjalan aja ya. Inang boleh ambil satu. Boleh dipegang nanti kita buka sama-sama ya Nang ya. Oke, Nang silakan ambil satu. Terima kasih. Tunggu, datang dulu semua. Monggo Inang ambil dulu satu. Abrakadabra.
mau yang lansia dulu. Oh, Nanti dulu ya, sahabat. Aku mau yang lansia dulu ya. Aku mau yang senior dulu, ambil pertemuan kita. aku masih muda loh. Dibuka tuh apa-apa ya. Di luar siapa lagi ya? Yang udah Melda. Kita ngomong ya? Iya, tiga. Bawa aja sama gelasnya. Ayo kita buka yuk sama-sama. 1, 2, 3. Mau tukar? Nah. Yang di botol itu berapa? Gelas doang. Nomor 1 sampai 5. Ambil. Yang tahu di sini udah 2. Daripada nanti 1 sampai 5. Ya, total ya. Itu nomor berapa? Ini nomor 5. Nomor 3. Aku sekarang. Kenapa? Aku nomor 3. Ini ya sudah ya. Apa pegang ini? Uang sama. Ya. Oke. It's number 1. Oh. Nomor 1 jangan kiri. Pasar ya. Oke, thank you. Nomor apa? Nomor 4. Apa juara? Juara pula. Siapa lagi? Oh iya. Enggak belum diumumkan sih. Oke. Ini nomor 4. Oke, sudah ya. Nomor 2. Nggak foto kakak.
Katina. Tahu. Tergantung. Sama-sama ya. Handphonenya. Sama-sama ya. Jangan dibuka dulu. Ayo. Terserah MC-nya. Nanti aja sekali buka semuanya. Sekali buka katanya. Apa? Apa nomor berapa? Oh, iya 6. Foto dulu deh sana. Ini berapa? 9. Oke. Silakan. Oke. Terima kasih kadonya. 11 sampai 17, 15. Habis kalau minyak wangi. Tadi sampai 15 ya? 16 sampai 17, ayo cepat. Cepat. jadi sampah. Kamu berapa? 18. Ada yang dapat nomor 18? Coba dicek nomor. Bah, gak ada yang ngaku. Oh, kakak. Kloter terakhir. Kloter terakhir. 20 sampai. 25. Foto dulu, foto. Dapat kipas. Pusing dapat kipas leher pusing. Kasih satu. Itu kipas kayaknya. Atau iya kipas itu. Iya, nanti bukannya sama-sama dong. Sama-sama. Lihat sini. Selamat membuka.
Apa itu? Apa itu? Oh, buat ini celemek sama Tas. oh tas. Oke. Oh, ngeteh. Nomor apa? Kain. Kado apa? Weh, mantap. Tempat kerupuk. Oke deh. Keren. Selamat menjahit. Apa Kak Donda dapat apa? Wih, senam. Hari Sabtu. Enggak apa-apa, Pilates. Kak Esther apa? Mantap. Siapa lagi dapat apa? Opung dapat apa, Pung? Dapat apa? Dapat kaos ukurannya segini. Sementara gue segini kan. Buat Zia. Iya. Nggak mungkin Denko isinya. Teteknya untuk Zia. Oh, Kasih mic dulu sama kasih apa? Kasih mic. Kasih mic. Kasih mic mainkan dia mau kasih. masalahnya aku dapat kaos juga, jadi nggak bisa tukeran. Iya, aku dapat. Terima itu nanti biar si Kiri bisa pakai. Dia mau kasih, nggak bisa. Terlalu kecil nggak mau saya. Sama Inang ya. Nah, tuker mendingan tuker Inang. Oke, berdoa. Ayo berdoa dulu, cantik. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, karena kasih-Mu kepada kami sungguh-sungguh bersyukur boleh mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta pada sore hari ini. Kami juga bersyukur bahwa kami boleh mengadakan acara cross kado, bertukar kado satu dengan lainnya dan membawa sukacita bagi kami semua. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang senantiasa mau mempersatukan kami ibu-ibu di dan ini untuk bersatu hati dan untuk bersama-sama bersekutu melayani Tuhan di tempat ini di dalam sermon setiap hari Kamis. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menyertai dalam perjalanan pelayanan di gereja ini, agar Tuhanlah yang memberikan kepada kami hikmat agar dapat menyenangkan hati-Mu melalui apa yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat ini. Kalau pada malam hari ini tersedia makanan yang Engkau telah sediakan bagi kami, kiranya Engkau memberkati itu semua agar boleh menjadi kesehatan bagi tubuh kami, kesehatan bagi raga kami, dan juga membawa pembaruan bagi budi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Amin.
Blocking, kamu memblocking. Kamera di mana? Ini sendoknya udah nggak bisa. Ini, udah. Ada kopi ya sama Iya. Baru buka puasa ya. Boru kain apa nih penjaga kasir? Ini nomor kasih sebelum ada. Ini juga dia ini udah. Belum sendoknya minta. Di dalam masak belum bisa aku ambil. Nah, sendoknya aku ambil. Minum dulu yang segar-segar. Biar napasnya ini. Jangan lupa ada batunya tuh. Oh di bawah? Oke. Apa dicemplungin aja ya? Cemplungin aja yang udah. Cemplungin aja Elsa tolong ya. Itu tuh meja sana dekat gelas. Aku baru bikin loh ya. Mandok kata. Apa? Pakai Apa kita mau pamer? nyanyi ya. Nyanyi kan gitu kan? Pamer. Itonya buat Pamer ya. 39,8 sprint dia berangkat ya. Dari semua orang. Boleh taruh sini nggak bekasnya? Dia tuh lapar jadi panas. Iya itu nyala. Karena ini kurang terang kayaknya. Unang margadai ya mau. Pusing. Makanya yang mau silakan ambil. Kalau nggak mau es batunya kalau dan dia nggak apa-apa. Udah Kak. Udah boleh juga, udah ada tempatnya. Mau taruh di mana lagi? Coba dimasukin. Mau taruh di mana? Ayo. Buat telur. Iya. Ada masih polu.
nggak tahu dia langsung tinggal berangkat gitu. Telur juga ada turun 9. Tempat kami 2 kalau dicium ke kanan maaf semuanya aku sebelah kiri aku aja aku makannya Ladies first. oh nggak makan ini sendoknya udah nggak ada kasihan kawannya sendok sayang makan udah setengah jalan ya siapa yang pegang sendok itu? Ada daerah mana yang sekali lagi bersih. Daripada nggak mungkin Biasanya kalau ada ambil makanan kita ini yang merahnya ini. stop motor juga itu. Safari dulu tuh. 10.000. Sendok. Ini itu kan penonton tuh sebenarnya kan gini kan masih gini sementara Ida menghadapinya Pak ini jurinya Kalau kita pertama depan ini Parantai. itu memang main dari mana biasa berani Menang. Pasangan biar masuk ke rumah. Ria. Oh gitu ya. Hai Ria. Hai. Mau diundang seksi pria. Seksi pria ngundang seksi perempuan ya. Kasih. Berapa orang? Enggak, ini bukan masalah berapa juga. Nanti kita yang bantu.